Kekerasan di sekolah berujung maut menimpa Yaredin Duru 17 tahun, siswa SMKN 1 Sidoauri di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Yaredi diduga meninggal akibat dipukul di kening oleh EZ, 37 tahun, kepala sekolahnya. Berikut kronologi berdasarkan pengakuan ayah korban, Sekezatulo Druru. Sabtu 23 Maret, Yaredi bersama siswa lain sedang kerja lapangan di kantor Camat Sidoauri. Mereka diminta wakil camat memindahkan generator setrum. Ada siswa yang mau dan ada yang tidak mau memindahkan genset karena sangat berat. Tapi akhirnya genset itu dipindahkan juga. Namun wakil camat mengadukan kepala sekolah kalau anak-anak sulit disuruh. Atas aduan wakil camat itu, Yaredi dan 6 temannya dibariskan EZ di lapangan sekolah. Yaredi yang pertama kali dipukul EZ. Setelah itu siswa lainnya juga dipukul EZ sebagai hukuman. EZ memukul Yaredi di bagian kening dengan tenaga cukup keras. Pukulan itu tidak menimbulkan memar, tetapi bagian kening Yaredi bengkak. Yaredi tidak langsung memberitahukan detail peristiwa itu kepada orang tuanya. Dia hanya mengeluh sakit kepala dan diberi obat pereda nyeri. Berselang sepekan, sakit kepalanya tidak kunjung sembuh dan semakin parah. Yaredi tidak bisa bersekolah karena tidak sanggup menahan rasa sakit yang semakin parah. Dia kemudian demam tinggi pada Jumat 29 Maret. Karena kondisinya semakin parah, Yaredi akhirnya dibawa ke RSUD Dr. Thompson, Gunung Sitoli, Selasa 9 April. Meskipun dirawat di rumah sakit, kondisi Yaredi tidak kunjung membaik. Hasil foto ronsen kepala dan pemeriksaan fisik oleh dokter menyebut ada indikasi Yaredi mengalami pendarahan atau penggumpalan darah di bagian kepala. Mendapat laporan itu, polisi datang ke RSUD Dr. Thompson. Namun karena kondisi Yaredi semakin menurun, petugas tidak bisa meminta keterangan Yaredi. Kondisi kesehatannya terus memburuk hingga akhirnya meninggal pada Senin 15 April malam setelah dirawat selama sepekan. Setelah mendapat hasil pemeriksaan itu, keluarga Yaredi lalu melaporkan EZ atas kasus dugaan penganiayaan ke Polres Nias Selatan. Polisi sempat mempertemukan keluarga Yaredi dan EZ. Kepala sekolah itu mengaku menegur dan memukul siswanya tetapi tidak keras. Jenazah Yaredi sempat dibawa ke rumah dan akan dimakamkan pada Selasa 16 April. Namun polisi meminta dilakukan otopsi terlebih dahulu untuk pemeriksaan forensik. Baik, jadi nanti kita menunggu hasil pertama visum, kita belum dapat sampai sekarang, kemudian otopsi. Dari setelah itu kita akan menggelarkan perkara ini untuk memenuhi alat bukti untuk meningkatkan dapat tidaknya penyidikan. Kekerasan di lingkungan sekolah tidak bisa dianggap remeh. Data dari Kemendikbudristek, jumlah kekerasan di lingkungan sekolah mencapai 68 kasus pada 2022 dan 52 kasus per November 2023. Adapun jenis kekerasan di lingkungan sekolah yaitu perundungan 52 kasus, kekerasan seksual 50 kasus, dan intoleransi 25 kasus.